Akhir pekan kini bikin senyum. IHSG menutup pekan ini dengan berada di zona hijau. Indeks harga saham pada perdagangan Jumat 12 September 2025 kemarin bertahan di zona hijau, yang pastinya membuat investor tersenyum. Indeks naik 106,16 poin atau 1,37% ke level 7.854,06. Nah, bedanya dengan Kamis lalu, semua sektor pada perdagangan Jumat kemarin itu berada di zona hijau semuanya. Dipimpin sektor bahan baku dengan 2,54%, teknologi 1,61%, dan sektor energi di 1,57%. Yang menariknya adalah emiten emas ini masih menjadi primadona seperti pekan-pekan sebelumnya, di mana Antam atau ANTM naik 2,95%, MDKA 1,2%, HRTA 4,24%, dan sektor perbankan masih melanjutkan sentimen purbaya efek ternyata sampai sekarang. Apalagi bank-bank yang mendapatkan stimulus langsung dari pemerintah sebesar 200 triliun seperti BMRI yang Jumat kemarin naik 0,89%, BBRI 2,45%, BBNI 2,26%, BPTN 4,06%, BRIS 1,13%. Nggak ketinggalan ada BCA juga yang naik 0,96%. Nah, pekan ini bisa dibilang keberadaan Menteri Keuangan yang baru, Purbaya Yudi Sadewa, masih membuat pasar bertahan di zona hijau. Tapi apakah sentimen ini bisa terus mendorong bursa saham tetap berada di zona hijau atau akan terkoreksi pada hari ini? Untuk membahasnya kami sudah terhubung langsung dengan William Hartarto selaku founder dari WH Project. Selamat pagi Mas William. Selamat pagi. Alhamdulillah, gimana kabarnya Mas hari ini? Kabar baik, terima kasih. Semoga bisa IHSG seperti Jumat kemarin ya tetap ceria. Baik Mas, Ya. kemarin kan kita lihat Jumat pada menutup pekan kemarin IHSG menutup di atas 1% ya. Apakah kinerja ini akan tetap bertahan pada hari pagi ini atau ada peluang koreksi? Silakan Mas William. Baik, jadi perdagangan market Jumat kemarin itu ya di luar perhitungan kita waktu bahasan pekan lalu itu perkiraannya mix, ternyata bagus sekali ya. Iya. Ya memang sih kalau sudah mau optikin sudah bisa, cuman saya akan mencoba membahas dari sisi teknikal supaya lebih bisa dimengerti oleh para penonton bahwa sebenarnya masih ada beberapa variabel yang mengarah pada tren bursa yang mungkin walaupun sudah dapat purbaya efek ini, tapi sebenarnya belum mencapai tahap euforia ataupun reversal, yaitu dengan adanya satu resisten IHSG pada 7.874. Jadi misalnya hari ini atau saya sampai dengan Selasa besok IHSG berhasil tembus di atas 7874 dan semakin jauh gitu ya bertahan di atasnya, ya kita bisa katakan secara teknikal IHSG kita sudah reversal. Tapi kalau misalnya ternyata masih belum, ya kecewa karena memang sebenarnya kan IHSG kita sempat jatuh yang dan cukup dalam dan memang sebelumnya udah kelihatan tidak berhasil bertahan di atas level 8.000. Jadi bisa aja kita bisa bilang bahwa purbaya efek ini efeknya sifatnya temporer, tapi ini kan masih mengukur dari teknikalnya aja. Tapi kalau melihat dari efek sentimen tersebut dan stimulus tersebut sudah langsung dilaksanakan per hari Jumat kemarin, memang sentimennya langsung terasa di saham-saham bank ya, terutama saham-saham bank yang menerima dana pembagian dananya lebih besar kan, ada BBRI dan BBNI yang penguatannya terlihat sangat berbeda dibanding saham banking yang lain ya. Jadi walaupun ada 6 bank himbara yang terima dana 200 triliun itu, tapi dipecah dan yang terima paling besar itu juga kan sahamnya per harga yang paling besar. Itu yang mesti kita perhatikan di situ. Jadi kalau misalnya mengacu pada sentimen tersebut, kita bisa bilang untuk hari ini ya saham-saham banking bisa aja melanjutkan penguatan kembali dan memang sudah terlihat ada indikasi ke sana sih. Nah, sekarang kita lihat dari IHSG-nya lagi. Pertama saya tadi mengatakan bahwa ada resisten pada 7874. Ini memang menjadi resisten yang perlu diperhatiin ya, karena kalau misalnya kita bilang IHSG sudah reversal, setidaknya resisten ini harusnya bisa ditembus, dan itu bukan angka yang sulit dicapai karena IHSG itu penguatannya luar biasa beberapa hari terakhir ini, bisa naiknya 1% lebih, masa 20 poin aja nggak bisa gitu kan. Jadi sebenarnya sangat mungkin untuk melanjutkan penguatan.
Cuma kalau misalnya terbatas pada area resisten ini, buat saya bukan hal yang aneh karena setiap kali pergerakan secara teknikal pasti ada support dan resisten yang teruji dulu. Oleh karena itu untuk hari ini saya memperkirakan IHSG akan mengalami pergerakan menguat dengan support pada 7.800 dan resisten pada 7.874. Baik, berarti kalau misalkan tembus resisten bisa naik lebih tinggi lagi ya Mas ya? Ya. Oke. Oke, tadi kita udah mendengarkan proyeksi langsung dengan analisa kinerja IHSG pada Jumat kemarin. Kita langsung lompat saja ke bagian sektor. Kira-kira kalau untuk kita bicara sektor tadi sempat dibicarakan perbankan juga masih tetap menarik untuk dipantau. Kemudian gimana soal sektor untuk emiten-emiten Mas, apakah masih menarik juga untuk dipantau pada hari ini? Silakan Mas William. Baik, emas itu mengikuti tren dari harga komoditas emasnya sendiri dan melihat memang harga komoditas emas masih dalam tren menguat, sangat mungkin untuk mengatakan bahwa sektor emas tidak akan kalah dengan sektor perbankan ya, pada pekan ini. Jadi dua sektor ini punya potensi untuk balapan naik dan sektor-sektor lain juga bisa mengingat kondisi IHSG yang sedang naik menuju reversal seperti yang tadi kita bahas, itu ada kemungkinan cukup besar di mana pelaku pasar akan mencari saham-saham yang lain dianggap ini ketinggalan giliran naik nih. Sedangkan yang sudah trending akan dianggap ketinggian. Jadi sebenarnya pilihan sahamnya akan lebih banyak sebenarnya dan beragam. Jadi kita nggak cuma fokus ke sektor-sektor tertentu aja. Kalau kita fokus ke sektor yang sudah naik, justru resikonya malah semakin tinggi karena apa? Kita mengejar harga yang terlalu tinggi. Jadi kalau misalnya mau cari saham-saham dari sektor lain, yang memang mendukung baik dari sisi teknikal ataupun dari sentimen juga atau faktor diskon aja karena dianggap ini ketinggalan naiknya seperti yang saya bilang tadi, itu sebenarnya sangat mungkin dan akan kelihatan banyak pilihannya pada hari ini. Wah, berarti pilihan untuk sobat investor untuk mencari saham-saham yang kira-kira menarik untuk dijadikan bahan trading hari ini bisa menjadi acuan juga nih apa yang diinfokan oleh Mas William. Nah, kalau bicara saham selain misalkan yang tadi disebutkan itu kira-kira apa yang menarik Mas yang bisa dijadikan rekomendasi untuk hari ini? Oke, seperti biasanya saya akan merekomendasikan 4 saham dan kali ini sama seperti yang saya sampaikan pada hari Jumat kemarin, saya akan fokus pada pergerakan secara teknikalnya aja dulu, fokus aja. Karena seperti tadi alasan saya kalau kita mau fokus ke sektor sebenarnya langsung kasih rekomendasi saham-saham emas, perbankan dan uh, pakan ternak, poultry itu pernah kita bahas juga kan saham Java dan lain juga tuh sebenarnya bisa aja karena secara teknikal itu tinggal trend following masih lanjut naik. Cuma saya coba mencari berapa yang masih memiliki momentum yang bisa direkomendasikan. Pertama ada saham MMIX ya, dengan support pada 368, masih target pada 412, saham ini lalu untuk big capsnya saya rekomendasikan buy pada saham Jasa Marga dengan support pada 3.420 dan resisten 3.580. Lalu ada saham Oasa, support pada 256 dan estimasi target 28, itu juga rekomendasi buy. Dan yang lagi trending juga yaitu saham Toba ya, support pada 1240 dan resisten 1420. Ini kebetulan walaupun trending tapi ada sempat koreksi sepekan yang lalu, jadi posisi entry yang saya berikan ini tidak terlalu tinggi karena memang sudah kelihatan ada support yang berhasil dipertahankan yaitu pada 1240. Dipantau oleh sobat investor. Lumayan ini ada menarik nih masuk JSMR dengan MMIX juga nih, dua saham yang sebenarnya jarang masuk rekomendasi dari Mas William nih kalau untuk di Ticker Talk selama ini. Itu kira-kira selain misalkan kita lihat dari secara teknikal, apa yang menjadi dua saham ini menarik di mata oleh Mas William? Baik, sebenarnya kalau memberikan rekomendasi ke publik itu kan kita harus mengukur dari beberapa hal ya. Yang paling utama saya selalu melihat dari sisi teknikal pertama. Jadi jangan sampai dibilang sembarangan kasih saham dong. Kalau misalnya ada tren yang jelas kan juga sebenarnya sudah jadi satu alasan. Kedua, likuiditas dari sahamnya memang memungkinkan untuk dibeli oleh banyak orang gitu. Jadi kalau istilahnya bukan saham yang non liquid, kalau non liquid kan sekedar naik doang tapi nggak bisa dibeli. Nah ini saham-saham yang saya rekomend secara likuiditasnya aman. Lalu selain itu yang saya perhatikan memang ada peningkatan volume harian yang mana itu menunjukkan adanya akumulasi atau daya beli yang besar pada saham-saham tersebut. Jadi setidaknya kalau memenuhi tiga kondisi ini aja saya anggap situ sudah aman untuk direkomendasikan.
Baik, semoga-mudahan bisa menjadi acuan ya buat Sobat Winter untuk trading. Baik Mas William, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya pada hari ini. Semoga tetap sukses dan tetap cuan. Baik, Sobat Investor, semoga informasi tadi yang diberikan oleh Mas William bisa menjadi rujukan sebelum melakukan trading pada hari ini. Tapi patut diingat bahwa segala keputusan penjualan maupun pembelian saham adalah keputusan pribadi dari Sobat Investor sendiri. Untuk itu, saya Yulistio Pratomo mohon pamit, selamat pagi dan selamat beraktivitas, salam cuan.